Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memudahkan kita untuk bertemu di tempat yang penuh dengan kebahagiaan ini. Salawat berserta salam kita hadiahkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang kehidupan mereka. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, Ustaz akan menyampaikan beberapa adab terhadap guru. Al-adab ma'al muallim. Adab-adab seorang murid terhadap guru. Sesungguhnya kita semua mengetahui tidak ada seseorang pun yang berhasil dalam kehidupannya kecuali dengan jasa dari gurunya. Kita bisa membaca, kita bisa menulis, kita bisa mengetahui sesuatu itu baik atau sesuatu itu buruk. Kita mengetahui adab, kita mengetahui suatu ilmu adalah dengan perantaraan guru kita. Sehingga guru kita di samping kedua orang tua kita memiliki hak yang besar terhadap kita semua. Sehingga kita harus menghormati, menghargai guru-guru kita. Sejak dari guru yang mengajarkan kita iqra, mengajarkan kita cara menulis dan membaca huruf-huruf Al-Quran, sampai kepada para guru yang mengajarkan kita ilmu-ilmu yang lebih dalam lagi. Semuanya wajib kita hormati. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham sagirana wa ya'rif li'alimina haqqahu." Rawahu Ahmad wa sahahul Albani. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak termasuk ke dalam golongan kami. Siapa yang tidak termasuk ke dalam golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, man lam yujilla kabirana, orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua di antara kami. Wa yarham sagirana, dan orang yang tidak menyayangi orang yang lebih kecil di antara kami. Wa ya'rif li'alimina haqqahu, dan orang yang tidak mengetahui haknya seorang alim di antara kami. Rasulullah SAW mengatakan ada 3 golongan manusia yang tidak termasuk ke dalam golongannya Rasulullah SAW. Yang pertama, orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua. Di antara yang lebih tua dari kita adalah guru-guru kita sendiri. Guru kita termasuk orang yang lebih tua dari kita, sehingga dia wajib untuk kita hormati. Wa yarham sagirana, orang yang tidak termasuk golongan Rasulullah yang kedua adalah orang-orang yang tidak menyayangi orang yang usianya lebih kecil dari dia. Baik itu keluarganya sendiri, adiknya sendiri, atau teman sekolahnya yang lebih kecil dari dia. Dia wajib untuk menyayanginya. Kemudian kata Rasulullah SAW, walam ya'rif li'alimina haqqahu, orang yang tidak mengenal, orang yang tidak mengetahui dan tidak beradab kepada orang-orang alim di antara kami. Maka wajib bagi kita untuk menghormati semua guru kita yang ada di sekolah kita ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan lihat beberapa adab yang harus kita terapkan dan kita amalkan terhadap guru kita. Andaikan seseorang beradab dengan adab-adab yang akan kita sebutkan ini, maka insya-Allah subhanahu wa ta'ala Allah akan mudahkan dia menuntut ilmu. Allah akan mudahkan dia paham terhadap ilmu yang dia pelajari. Allah akan mudahkan dia untuk mengamalkan ilmu. Dan Allah akan berkahi ilmunya dalam kehidupannya. Sebaliknya, apabila seseorang tidak menghormati gurunya, maka ilmu akan sulit masuk ke dalam kepalanya. Dia akan sulit memahami ilmu dan dia akan sulit mengamalkan ilmu, serta ilmu tersebut tidak membawa berkah dalam kehidupannya. Sehingga penting bagi kita untuk mengetahui adab-adab seorang murid terhadap ilmu, adab-adab seorang murid terhadap gurunya. Yang pertama, wajib hukumnya menghormati seorang guru. Lihatlah para sahabat Nabi ridwanullah taala alaihim. Mereka begitu beradab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, guru mereka. Sehingga diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, kunna julusan fil masjid fa kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah duduk di masjid,
Lalu Rasulullah SAW keluar menemui kami. Faka'anna ala ru'usinat tair. Seolah-olah di kepala kami ada burung. Bayangkan betapa tenangnya para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim. Mereka diam. Ketika Rasulullah SAW datang, seolah-olah ada burung yang hinggap di kepala mereka. Menunjukkan bahwa mereka sangat tenang. Menunjukkan bahwa mereka diam saat Rasulullah SAW masuk menemui mereka di masjid. Ini patut kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita lihat sebagian di antara kita berisik, meribut, berteriak, dan seterusnya. Bahkan menertawakan gurunya. Ini suatu hadap dan perangai yang tidak patut untuk kita terapkan sebagai seorang santri. Kita lihat misalnya bagaimana para ulama terdahulu menghormati gurunya. Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, saya tidak berani membolak-balikkan halaman-halaman buku saya dengan keras. Sedangkan Malik, gurunya Imam Syafi'i. Sedangkan Malik melihat kepada saya. Ini ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dia membolak-balikkan halaman-halaman kitabnya dengan pelan. Sehingga gurunya Malik Ibnu Anas radhiyallahu ta'ala rahimahullah tidak terganggu dengan suara yang ditimbulkan oleh halaman-halaman buku yang dibalikkan oleh Asy-Syafi'i. Begitu juga dengan Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kata Rabi' bin Sulaiman, saya tidak berani minum di hadapan Syafi'i, sementara Syafi'i melihat kepada saya. Majtara'tu ala an ashrabal ma, saya tidak berani minum, sedangkan Syafi'i melihat kepada saya. Bagaimana Imam Syafi'i dulu menjaga adabnya terhadap gurunya Malik ibn Anas. Asy-Syafi'i rahimahullah juga dikaruniai murid-murid yang penuh adab kepada beliau. Seperti halnya Rabi' bin Sulaiman, di mana dia tidak berani minum di hadapan gurunya karena menghormati gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka kita lihat bagaimana hasil yang didapatkan oleh orang-orang terdahulu ketika mereka menjaga adab dalam menuntut ilmu. Luar biasa, mereka menjadi ulama-ulama besar, menjadi ulama-ulama terkenal di kalangan umat ini. Begitu juga dengan kita. Tidaklah seseorang akan menjadi seorang alim kalau dia tidak menghormati gurunya. Sebagaimana dikatakan oleh Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Siapa yang tidak menghormati gurunya, dia akan celaka dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat. Az-Zahabi juga mengatakan, mengutip Imam Taus ibn Kaisan. Apa kata Az-Zahabi? Bahwa ada 4 orang yang harus kita hormati. Di antaranya adalah guru kita sendiri. Maka wajib bagi kita menghormati guru kita. Ketika bertemu dengan guru kita, ucapkan salam. Terkadang kita lihat sebagian dari kawan-kawan kita ini. Dia bertemu dengan gurunya, diam saja. Dia hanya mengenal gurunya yang mengajar dia di kelas. Sementara guru lain yang tidak mengajar dia di kelas, seolah-olah dia tidak kenal. Siapa guru itu? Dia tidak pernah mau mengenalnya. Ini merupakan contoh adab yang tidak baik untuk kita terapkan dalam kehidupan kita di dalam belajar ilmu ini. Kemudian di antara adab seorang murid terhadap gurunya, bahwasanya ketika seorang murid sedang belajar di hadapan gurunya, maka dia harus menjaga adab-adab. Ketika duduk, dia harus menjaga adabnya. Duduklah dengan tenang, duduklah dengan sopan, duduklah dengan fokus menghadap ke guru. Jangan bersandar, jangan mengangkat kaki ke atas meja, dan seterusnya. Adab-adab yang tidak patut dan tidak pantas untuk kita kerjakan. Dengarkan penjelasan guru. Sebagaimana kita lihat di dalam kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir. Khidir berkata kepada Nabi Musa, kata Nabi Khidir, sesungguhnya saya tidak akan memberitahukan sesuatu ilmu kepadamu sampai aku akan memberitakannya kepada kamu. Dan Nabi Musa alaihissalam konsisten dengan apa yang telah dibuatnya berupa perjanjian dengan Nabi Khidir alaihissalam. Dia tidak bertanya kepada Nabi Khidir sampai Nabi Khidir mengizinkannya. Kemudian ketika kita sedang berinteraksi dengan guru kita, bertanya kepada guru kita, maka jagalah adab-adab dalam bertanya. Ucapkanlah pertanyaan-pertanyaan yang memang kita belum ketahui jawabannya. Jangan menguji guru. Jangan menyalahkan guru. Jangan mengetes guru kita.
seolah-olah guru kita tidak tahu dan seolah-olah kita yang tahu. Kemudian ketika guru kita tidak mengetahui suatu jawabannya, maka jangan disebarkan kepada orang lain. Ingatlah bahwa guru kita manusia juga. Tidak semua pengetahuan dia ketahui. Maka ketika ada pengetahuan yang tidak dia ketahui, maka kita diam sampai guru kita mengetahui jawabannya. Kita sering mendengar ada murid yang merasa lebih tahu dari gurunya. Ketika gurunya tidak tepat menjawab suatu persoalan, maka dia sebarkan. Dia ceritakan kepada orang lain, kepada teman-temannya, bahwa ustadz itu atau guru itu tidak paham persoalan ini. Sehingga teman-temannya juga meragukan kemampuan gurunya di dalam mengajar suatu bidang ilmu. Ini suatu adab yang tidak pantas untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita ini. Kemudian, hendaklah kita menjaga adab kita dalam berucap, berbicara terhadap guru kita. Guru kita adalah orang-orang yang mengajarkan ilmu kepada kita. Maka kita harus menjaga ucapan terhadap guru kita. Rendahkan suara ketika berbicara dengan guru kita. Jangan bercanda dengan guru kita. Jangan mengejeknya. Apalagi menertawakan guru-guru tertentu. Itu adalah suatu adab yang tidak pantas untuk dikerjakan oleh seorang murid. Kemudian di antara adab yang penting untuk diterapkan oleh seorang murid dalam kehidupannya, bahwasanya seorang murid hendaklah mendoakan gurunya. Sebagaimana Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, sesungguhnya saya mendoakan Syafi'i selama 40 tahun dalam solat saya. Syafi'i adalah gurunya Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad mendoakan Syafi'i rahimahumullah selama 40 tahun dalam solatnya. Maka doakan guru-guru kita, supaya mereka lancar memberikan ilmu kepada kita. Kemudian ketika ada kesalahan-kesalahan guru kita, maka hendaklah kita menutupinya. Sebagaimana di kalangan ulama terdahulu, ketika dia ingin belajar kepada seorang guru, dia mengeluarkan harta untuk disedekahkan. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doanya, ya Allah, tutupilah aib guruku dariku dan jangan hilangkan berkah ilmunya dariku. Inilah beberapa adab yang perlu untuk kita terapkan di dalam pelajaran kita ini. Kemudian ketika belajar dengan seorang guru, maka hendaklah kita bersabar sampai guru tersebut selesai menjelaskan pelajarannya. Dikatakan dan diceritakan dalam sebuah riwayat bahwasanya Yahya ibnu Yahya Al-Laitsi rahimahullahu taala, beliau sedang duduk di majelis ilmu bersama teman-temannya. Lalu lewatlah orang-orang yang membawa segerombolan gajah. Maka teman-teman Yahya ibnu Lais ini keluar semuanya dari majelis tersebut untuk melihat rombongan gajah yang lewat di depan sekolah mereka. Hanya satu yang tinggal di antara mereka, yaitu Yahya ibnu Yahya Al-Laitsi. Beliau bersabar bersama gurunya. Kita lihat hari ini, suara yang sangat kecil saja itu bisa menghilangkan konsentrasi para pelajar. Tidak lagi memperhatikan gurunya. Keluar sebelum datang waktu untuk keluar. Ini adalah hal yang tidak pantas untuk kita kerjakan. Ada waktu kita mulai belajar. Ada waktu untuk keluar belajar. Dan di antara adab yang patut untuk kita terapkan dalam kegiatan kita belajar adalah kita harus disiplin dengan pelajaran itu sendiri. Semua pelajaran ada jadwalnya. Maka pelajarilah pelajaran-pelajaran tersebut dalam jadwal yang telah ditetapkan dan ditetapkan oleh sekolah. Jangan sampai pelajaran lain dipelajari ketika guru sedang mengajarkan pelajaran yang baru. Itu akan mengganggu konsentrasi gurunya. Gurunya mengajar pelajaran tertentu, sementara muridnya konsentrasi kepada pelajaran yang lain. Ini tidak pantas kita kerjakan. Kita tidak akan paham ilmu yang disampaikan oleh guru. Bagaimana kita paham, sementara kita tidak memperhatikan, tidak mendengarkan, tidak membuka buku yang dijelaskan oleh guru kita. Maka perhatikan waktu-waktu belajar. Fokus kepada materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Hiraukan dan abaikan hal-hal lain. Sehingga ilmu tersebut paham. Sehingga kita bisa memahami ilmu-ilmu tersebut. Ini beberapa adab yang patut untuk kita terapkan dalam pelajaran kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam menuntut ilmu ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.